Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Salam sehat, salam semangat. Pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas materi lingkaran. Tapi sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi lingkaran. Sebelum kita masuk kepada materi, silahkan kalian amati beberapa benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya menyerupai bentuk lingkaran. Tentunya akan mudah mendapatkan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya ada jam dinding yang berbentuk lingkaran, kemudian roda sepeda, roda motor, dan roda mobil. Dan juga benda-benda lain yang bentuknya berbentuk lingkaran. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur apa saja yang ada pada bentuk lingkaran. Oke, kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya kalian amati dulu, pada gambar ada lingkaran. Nah, dalam satu gambar lingkaran ini terdapat banyak sekali unsur-unsur lingkaran. Unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran ini berada di tengah-tengah lingkaran dengan ditandai dengan tanda O. Berarti ini adalah lingkaran O. O ini berada tepat di tengah-tengah lingkaran, disebut titik pusat lingkaran. Unsur lingkaran berikutnya adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang ditarik dari titik pusat O ke keliling lingkaran atau busur lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini kita tandai dengan huruf CO atau OC. Jadi garis dari titik tengah ke busur lingkaran atau keliling lingkaran itu adalah jari-jari lingkaran. Di sini ditandai dengan garis OC. Berikutnya, unsur lingkaran berikutnya adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran ini adalah garis yang menghubungkan antara busur lingkaran di satu sisi ke busur lingkaran di sisi lain dengan melewati titik pusat lingkaran. Ditandai dengan garis AB dengan melewati O. Jadi diameter ini membagi dua lingkaran sama besar. Ya. Yang perlu diingat, diameter ini membagi dua lingkaran sama besar atau biasa disebut dengan garis tengah. Diameter itu sama dengan garis tengah. Nah, dari situ dapat kalian lihat bahwa OC tadi disebut dengan jari-jari atau ada yang menyebutnya dengan radius, itu sama saja ya, jari-jari atau radius. OC adalah jari-jari, AB adalah diameter lingkaran. Perhatikan OC itu sama dengan OA, panjangnya sama. Juga sama dengan OB. Ya. Jadi OC itu disebut dengan jari-jari. Kemudian OA itu juga disebut dengan jari-jari. OB juga disebut dengan jari-jari atau radius ya. Sementara A ke B itu disebut dengan diameter. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Sementara jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Jadi setengahnya dari diameter adalah jari-jari.
Berikutnya, unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Busur merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Perhatikan garisnya, busur adalah garis lengkung yang merupakan keliling lingkaran. Perhatikan, di luar lingkaran ada garis tipis, nah itu adalah busur lingkaran. Jadi busur itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran dari mana? Dari garis A ke B. Perhatikan garis A ke B bukan garis yang di tengah ya, tapi garis yang mengelilingi luar lingkaran. A ke B, kemudian B ke C, kemudian C kembali ke A. Itu adalah busur lingkaran ya. Dari A ke B, kemudian B ke C, dan C ke A. Itu adalah busur lingkaran atau keliling lingkaran. Jadi busur sama dengan keliling lingkaran. Unsur lingkaran berikutnya adalah tali busur. Perhatikan garisnya, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan titik A dengan C. Itu disebut dengan tali busur. Titik A, C. Tali busur adalah garis A, C. Unsur lingkaran berikutnya daerah tembereng. Daerah tembereng ini ditandai dengan angka 2 Romawi. Di manakah daerah tembereng? Daerah tembereng adalah daerah yang terbentuk antara tali busur dengan garis busur mini, berarti di situ ya, AC. Nah, di sini yang ada tanda 2 Romawi itu adalah daerah tembereng. Jadi daerah antara tali busur dengan busur AC. Disebut dengan tembereng. Unsur lingkaran berikutnya adalah juring. Perhatikan, juring akan ditandai dengan angka 1 Romawi. Juring di sini adalah daerah yang diapit oleh 2 jari-jari. Di sini jari-jari OC dengan jari-jari BO atau OB. Jari-jari OC dengan OB. Daerah juring ditandai dengan angka Romawi 1. Perhatikan. Ya. Ini disebut dengan juring OBC atau BOC atau COB. Sama aja penyebutannya ya, walaupun dibolak-balik. Nah, ini namanya daerah juring. Perhatikan bedanya antara daerah 1 dengan daerah 2. Kalau daerah 1 itu tidak ada garis tali busurnya, tidak ada ya. Tapi kalau untuk tembereng itu adalah daerah antara tali busur dengan busur. Unsur lingkaran berikutnya apotema. Apotema ini adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran O dengan tali busur AC, tapi tegak lurus ya. Nah, di sini dilambangkan dengan garis OD. Garis OD merupakan apotema lingkaran. Ya. Oke, Ibu ulang. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat, ditandai dengan huruf O yang berada tepat di tengah lingkaran. Kemudian yang kedua jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran kalau di sini ada 3, yaitu OC, kemudian OA, dan OB. Panjang ketiga garis ini sama panjang. Misalnya kalau OA itu 5, maka OC juga 5 cm, OB juga 5 cm. Kalau OB-nya 10, maka OA juga 10, OC juga 10. Tapi kalau OA 10, maka panjang A ke B itu berarti 10 ditambah 10, jadi 20.
gitu ya. Kalau OA itu 7 cm, maka OB juga 7 cm. Maka garis A ke B panjangnya 14 cm, 2 kalinya. Kemudian diameter lingkaran itu garis A ke B dengan melewati titik O atau pusat lingkaran. Garis busur adalah keliling lingkaran. Kemudian tali busur dilambangkan dengan AC, garis A ke C. Tembereng dilambangkan dengan angka 2 Romawi, yaitu daerah antara tali busur dengan busur AC dengan tali busur AC. Juring dilambangkan dengan angka Romawi 1, yaitu daerah OCB atau OBC atau BOC, sama aja. Kemudian terakhir apotema lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur AC. Garisnya tegak lurus, dilambangkan dengan garis OD. Oke, untuk hari ini pembelajarannya, silahkan kalian pahami terlebih dahulu unsur-unsur lingkaran yang ada di buku LKS Matematika. Mudah-mudahan dengan melihat video ini dan juga membaca materi sendiri di rumah, kalian bisa memahaminya dengan baik. Silahkan untuk tugasnya kerjakan halaman 46 dan 47. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.